Kegagalan itu adalah suatu penghormatan kita, adalah suatu penghargaan kita, adalah suatu imajinasi bagi buat kita. Karena apa? Kalau menurut saya, suatu kegagalan itu adalah terinspirasi membuat produk kita. Ingat. Oke, alright guys, welcome back to my channel ya. Nah, kali ini saya akan membagikan tips cara gimana sih yang sukses tanpa duit orang tua dan juga tanpa menyerah. Oke, kalau bagi saya, menurut pendapat saya ya, jadi seorang sukses itu kita tanyakan diri kita dulu sendiri. Gimana sih kita, kelebihan kita di bidang lain ataupun kekurangan kita di bidang lain. Oke, kalau menurut saya juga, kalau kita sudah ditanyakan pada diri kita, kita bisanya di bidang apa? Misalnya menyanyi. Terus misalnya kita di bidang ke YouTuber, ataupun kita ke kerja, ataupun kita di bidang ke apapun, pasti akan bisa. Ingat, selagi kita masih bisa untuk melakukan aktivitas, harus bisa. Dan tidak boleh menyerah apapun. Ya, situasi dan kondisi apapun ya yang kita hadapi dalam dunia apapun ya pasti akan bisa. Kita tidak boleh takut dan tidak boleh cemas dan tidak boleh menyerah. Kata-kata itu harus dihilangkan. Tapi setiap manusia itu harus ada rasa takut ya. Tapi rasa takut itu kita harus hadapi. Karena apa? Kalau kita takut tapi tidak akan bisa. Karena kalau kita takut terus, dunia kamu atau kalian nggak akan bisa sukses. Yang kalian yang masih di rumah santai-santai ataupun tidak mau aktivitas dan sebagainya, selagi kalau kalian masih kuliah, kalian coba cari aktivitas yang lain ya, karena waktu itu sayang, bagaikan dia itu kayak uang. Karena kalau waktu kita dipakai buat sia-siakan, cuma buat sesantaian, tertiduran, ataupun buat apalah dan sebagainya, itu buat apa? Karena kalau menurut pendapat saya, waktu itu bagaikan uang. Karena apa? Waktu itu bagaikan uang seperti kalau kita tidak melakukan apa-apa di liburan ataupun misalnya lagi kuliah online ataupun sekolah lagi online ataupun ya pulang sekolah gitu kan. Nah, kita kalau bisa ada aktivitas, karena sayang kalau kita nggak manfaatin. Baca buku lah ya. Dan juga kalau kita kurang mengerti dalam pengetahuan ataupun dan sebagainya, kita harus belajar, karena pengetahuan itu sangat penting ya. Kalau kurang mengerti ataupun kurang paham, boleh ditanyakan kepada guru, dosen, ataupun sebagainya. Karena pengetahuan itu sangat penting bagi diri kita. Ya. Menjadi orang sukses, balik lagi menjadi orang sukses ya. Menjadi orang sukses itu sebenarnya bisa kalau kita akan bangkit dari suatunya, dari bawah sampai ke atas ya. Kalau kita punya inisiatif sendiri, inovasi sendiri, pasti akan bisa ya. Pekerjaan itu banyak loh di manapun. Misalnya di bagian kerja di supervisor, manager, ataupun direktur, ataupun di dunia entertainment, ataupun jadi dunia pilot, ataupun dunia tentara, ataupun di dunia manapun dan sebagainya. Kalau kalian punya cita-cita atau impian, harus diperjuangkan bagi saya. Karena kalau tidak diperjuangkan, kita tidak akan bisa untuk meraihnya ya. Jadi kalau bagi saya, kalau kalian masih bisa aktivitas dan kuat ya,
tidak menyerah apapun, pasti akan tercapai cita-cita kalian dan impian kalian. Ya, pasti nggak mau dong kalau kita hidup selalu di bawah. Pasti kita tidak akan mau kita hidup selalu dihina, direndahin sama orang dan sebagainya. Ingat, selagi kita masih bisa, kita harus berjaya. Apalagi kalau kita tidak mau bangkit, tidak akan bisa. Ya, misalnya contoh nih ya, saya punya teman B. Ya. Teman B ini saya sudah bilang, kalau kamu tidak akan bangkit ke dunia yang lebih tinggi lagi, ya, tidak akan bisa. Ya. Apalagi kalau kehidupan kamu selalu dihina, selalu diejek, ataupun selalu tidak dihargai sebagai seorang anak ataupun cucu ataupun dan sebagainya. Ya, saya sarankan harus bangkit. Karena apa? Suatu pembangkitan kita itu pasti akan tercapai. Suatu penghinaan jangan dibalaskan ke dendaman, tapi kita harus balaskan kebaikan. Karena waktu kita diejek ataupun kita dihina ataupun dan sebagainya, itu adalah suatu penghargaan buat kita. Karena apa? Kalau suatu penghargaan buat kita, itu pasti akan tercapai. Karena kita, oke lah, kita selalu dihina. Oke lah, saya selalu dihina. Oke lah, selalu saya diejek. Ataupun oke lah, saya selalu tidak dipercaya bahwa cita-cita kita, bahwa kita pasti bisa. Oke. Nah, kalau saya sarankan, mumpung kita masih bisa berjaya dan masih bisa aktivitas di dunia, dan juga selagi mumpung masih online ataupun selagi masih bisa banyak pengetahuan di dalam diri kita, pasti kita akan bisa. Ya. Nah, ada juga beberapa kalau menjadi orang sukses itu yang saya khawatirkan rasanya takut. Ya. Setiap manusia pasti ada takut. Siapa sih yang nggak takut gitu kan? Nah, pasti ada takut. Oke. Rasa takut itu kita harus hilangkan. Ya. Rasa takut itu dimanapun pasti ada. Ya. Maupun kita mau kerja di udara, kerja di air, ataupun kerja di mana, di darat gitu kan, pasti kita ada rasa takut. Ya. Resiko apapun di dalam dunia kita harus terima. Karena apa? Kita tidak mau dong kita menimpa di dalam diri kita sendiri, ya kan? Pasti semua orang selalu menjaga kesehatan, keselamatan dan sebagainya. Tapi kalau saran saya, jangan menyerah selagi kita masih bisa. Oke. Yang tadi pertama, yang kedua tadi rasa takut, yang ketiga itu adalah kekhawatiran dalam diri kita. Oke, kekhawatiran sebenarnya itu dalam diri kita itu ada pasti. Ya. Jangan takut selagi kalau kita masih bisa. Balik lagi, jangan takut ya. Oke, kalau kita khawatir, selalu khawatir, tidak akan maju. Ya. Nah, yang kelima, ada juga takut mengambil resiko ataupun kegagalan. Ya, jadi kita barengan ya. Oke, takut mengambil resiko itu ada, pasti orang takut. Tapi kalau menurut saya, takut itu kita jangan jangan dibawa dalam diri kita. Tapi kita harus hilangkan rasa takut kita untuk mengambil resiko. Karena resiko apapun dalam diri kita pasti akan bisa tercapai. Ya. Resiko diri kita juga harus kita tanggung sendiri. Karena kita sudah mengambil tindakan yang kita sesuai untuk mencapai impian kita. Tidak akan kalau kita malas-malasan ataupun dan sebagainya. Oke. Yang terakhir ini kegagalan. Ya, banyak sekali orang yang takut kegagalan. Oke, saya jelaskan. Kegagalan itu pasti ada dalam diri kita ataupun diri orang lain, ya. Nah, saya sarankan, kalau bagi saya kegagalan itu pasti ada kalau kita membuat suatu tindakan, pasti ada. Karena apa? Karena kalau setiap kegagalan itu adanya membuat produk gagal.
Nah, ataupun kita misalnya kalian ingin sekolah lagi ke dunia perguruan tinggi, ya kan? Kalian melalui jalur beasiswa, tapi kalian nggak diterima sama pihak kampus, kalian tidak boleh menyerah. Nah, dan sebaliknya, kalau kalian ditolak sama pihak perusahaan, kalian jangan menyerah. Kalian harus bangkit. Kalian apa? Kalau kalian bangkit, pasti akan maju. Tapi kalau kalian menyerah, tidak akan bisa. Ya, itu adalah suatu kegagalan dalam diri kita ataupun orang lain. Oke, selanjutnya ada juga kegagalan kalau kita membuat makanan. Ya, membuat makanan. Banyak kita misalnya kita membuat makanan di warteg ataupun makan makanan yang di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, karena kalau bagi saya kegagalan itu adalah suatu penghormatan kita, adalah suatu penghargaan kita, adalah suatu imajinasi bagi buat kita. Karena apa? Kalau menurut saya suatu kegagalan itu adalah terinspirasi membuat produk kita. Ingat, kalau kita gagal dalam membuat suatu makanan, kita jangan menyerah. Kita buat lagi. Apa kesalahan kita di dalam suatu makanan itu? Apakah kekurangan bumbu? Apakah kekurangan resep? Dan sebagainya. Nah, itulah saran saya. Oke, kalau menurut saya, jika kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom deskripsi. Oke ya guys ya. Kalian yang di sana dan berada di sini ataupun kalian akan dimanapun ya, saya sarankan kalau kalian pengen bangkit, tidak mau hasil dari orang tua, saya sarankan kalian harus percaya diri, serta juga harus tanya pada diri kita sendiri bahwa kita takutnya itu ada di bidang mana, dan juga kita bisanya di bidang mana. Kalau kalian bisa bidang yang dinyanyi dan bisanya bidang yang di tempat lain, di bagian musik dan sebagainya, kalian kembangkan ya, kalian ciptakan lagu dan sebagainya. Begitu sebaliknya, kalau kalian cita-citanya mau tinggi ya, kalian harus masih bisa. Jangan takut selagi kita masih bisa. Oke? Sekian dari yang saya jelaskan, tips cara menjadi orang sukses tanpa orang tua ya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, oke, saya mohon maaf ya, atas ucapan yang tidak sesuai yang diharapkan ya. Oke, dari sekian video saya, terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jaga kesehatan untuk pada diri kalian ya guys ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Oke guys, bye bye.